Film ini diawali dengan sebuah catatan tentang bencana naiknya air laut yang disebabkan oleh eksploitasi alam berlebih yang dilakukan oleh manusia, di mana hal itu membuat seluruh permukaan bumi hampir tenggelam. Dan kini, hanya tersisa 2 daratan yang malah berperang untuk memperebutkan kekuasaan di muka bumi. Kemudian, scene beralih pada sekelompok petugas yang sedang menjaring ikan di sebuah pos pengintai yang ada di tengah laut. Hingga di tengah badai dahsyat yang menerjang, pria botak bernama Ben langsung panik saat merasakan guncangan yang cukup keras. Sementara di ruang kontrol, Kapten Hendrik yang melihat gelombang besar akan menerjang, meminta seluruh anggotanya untuk segera menuntaskan tugas mereka. Di saat itu pula, Sully pun melongo saat melihat gelombang raksasa yang akan menerjang. Melihat kebocoran yang terjadi, Ben yang panik bergegas memperbaikinya. Di tengah keadaan genting, Ben yang hampir kelelap langsung pergi untuk berlindung. Sementara itu, si cantik Casey yang melihat gelombang semakin mendekat meminta Sully untuk segera naik ke pos. Meski kehilangan hasil tangkapannya, namun mereka merasa lega setelah berhasil selamat dari terjangan gelombang yang begitu dahsyat. Setelah badai mereda, kita pun diberitahu jika film ini berkisah di tahun 2063 setelah bencana air laut yang hampir menenggelamkan seluruh permukaan bumi, di mana Kapten Hendrik dan ketiga anak buahnya dikontrak selama 2 tahun untuk menjaga bom nuklir yang disimpan di tempat tersebut. Dan bisa kita lihat dengan setelan bak Satgas Corona, Hendrik terlihat melakukan pengecekan secara berkala pada reaktor nuklir di tempat tersebut. Singkat waktu saat sedang sarapan, Ben meminta Hendrik untuk kembali mencoba menghubungi markas pusat agar mereka bisa secepatnya mengirim regu pengganti. Terlebih sejak 3 bulan lalu, kontrak mereka sebenarnya telah berakhir. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Ben berusaha menunjukkan kondisi pos ini pada rekan-rekannya. Okay, I'll put it this way. Rupanya, akibat diterjang ombak dahsyat, saat ini pos pengintai mengalami kemiringan ekstrim, dan cepat atau lambat pos ini pastinya akan tenggelam. Tapi meskipun begitu, Hendrik meminta rekan-rekannya untuk bersabar, apalagi ia yakin jika regu pengganti akan segera datang. Dan bisa kita lihat 2 daratan yang masih ada rupanya adalah daratan Amerika Utara dan juga negara Indonesia. Dan menara pengawas ini berada di tengah-tengah yang memiliki bom nuklir. Singkat cerita, Sully terlihat mengirim pesan menggunakan sandi Morse untuk meminta bantuan. Namun suenya, upaya yang ia lakukan sejak 3 bulan lalu tak kunjung membuahkan hasil. Sesaat kemudian, Sully pun langsung menghampiri Hendrik yang sedang berjaga. Lantas Hendrik yang kebelet ngompol meminta Sully untuk berjaga sebentar. Namun sesaat kemudian, Sully yang melihat sebuah kapal kembali memanggil Hendrik. Tak ingin ambil resiko, Hendrik meminta Casey untuk menggunakan radio komunikasi dan meminta kapal itu untuk melakukan identifikasi. Kalau tidak, ia akan meledakkannya sesuai dengan protokol keamanan. Sentinel to vessel. Identify yourself. Finally. Steady and slow. 1650 and closing. Sentinel to vessel. Identify yourself. Sentinel to vessel. Respond.
Setelah kapal itu sama sekali tidak merespon, Hendrik yang merasa kapal itu kosong meminta Sully untuk mengeceknya. Setibanya di kapal Aurora, Sully pun heran saat kapal ini berlayar tanpa awak. Ahoy! Sullivan status, come in. Sementara di sisi lain, karena Sully tidak merespon panggilannya, Hendrik pun merasa jika Sully telah disekap oleh pihak musuh. Lantas karena tak ingin bom ini jatuh ke tangan musuh, Hendrik pun berniat untuk meledakkan nuklir ini. Sullivan, imperative you respond. Kembali pada Sully, setelah melakukan penyisiran, ia pun menemukan beberapa tas militer yang tergeletak. Sully pun baru menyadari jika kapal ini merupakan kapal bantuan yang telah mereka tunggu sejak 3 bulan lalu. Sullivan, you've gone live. Repeat. Tower back. No one here. Untung saja, Sully keburu menjawab panggilannya kalau tidak bom nuklir akan diledakkan oleh Hendrik. Mendengar kapal itu tidak berawak, Hendrik meminta Sully untuk menderek kapal tersebut menuju pos. Sekembalinya ke pos, tanpa banyak bicara, Hendrik mengajak Ben melakukan pengecekan. Singkat cerita, saat Ben berhasil menyalakan kelistrikan kapal, Hendrik langsung mengecek jejak navigasi kapal tersebut. Di malam harinya, dengan menggunakan catatan koordinat yang ia dapat, Hendrik langsung menggambar lintasan koordinat yang telah kapal Aurora lewati. People, cities. Sementara di sisi lain, setelah mengecek isi tas prajurit yang ia temukan, Sully yang melihat Casey akan pergi berjaga mengungkapkan jika dirinya telah berhasil mengirim pesan ke markas pusat, di mana dirinya memberitahukan penemuan kapal bantuan bernama Aurora yang terombang-ambing tanpa awak. Di keesokan harinya, Sully, Casey, dan Ben terlihat harap-harap cemas menunggu pesan balasan. Hingga tak lama kemudian, saat Hendrik heran melihat krunya yang sedang berkumpul, Ben mengungkapkan jika Sully telah mengirim pesan agar markas pusat segera mengirimkan bantuan susulan. Setelah upayanya kembali tidak membuahkan hasil, Hendrik pun meminta krunya untuk menyelesaikan tugas. Namun sebelum pergi, mereka pun sumringah saat mendapatkan sebuah pesan balasan. Vessel, advise, isn't that what you asked there? Akan tetapi seketika mereka pun heran saat Sully memberitahukan jika pesan yang mereka terima merupakan pesan yang ia kirim ke markas pusat. Di malam harinya, sambil menikmati sebotol minuman oleng, Ben mengungkapkan pada Sully jika bom nuklir Marta yang mereka miliki merupakan senjata paling mematikan, di mana jika bom tersebut meledak, 2 benua tersisa yang dihuni manusia akan lenyap tersapu oleh tsunami dari dahsyatnya ledakan bom tersebut. Lantas setelah berteori yang cukup panjang, Ben yang muak berjaga di pos militer mengungkapkan rencananya untuk kabur, di mana dirinya akan berusaha memperbaiki mesin kapal Aurora agar mereka bisa meninggalkan tempat tersebut. Mendengar hal itu, Sully pun langsung menyanggupi rencana tersebut. Di keesokan harinya, Sully dan Ben terlihat berusaha memperbaiki mesin kapal Aurora.
Sontak mereka pun semeringah saat mesin kapal Aurora berhasil mereka perbaiki. Hingga di tengah kebahagiaan, mereka pun bergegas pergi untuk meyakinkan Hendrik. Excellent work. Namun seketika kebahagiaan mereka pun sirna saat Hendrik malah meminta Ben dan Sully untuk mempreteli kembali kapal tersebut. Tapi jelas saja, Sully yang tidak ingin tewas terjebak di pos penjaga berusaha meyakinkan Ben dan Casey untuk pergi. Namun di saat itu pula, Hendrik mengungkapkan jika dirinya tidak akan segan menghabisi pemberontak di kesatuannya. Di malam harinya, Hendrik terlihat berusaha menyelesaikan pelacakan jejak navigasi kapal Aurora. Namun seketika Hendrik pun heran saat mengetahui kapal Aurora yang hampir sampai di pos tiba-tiba berbelok arah. Hingga di pagi buta, Ben dan Sully yang terbangun panik saat mendengar alarm darurat yang berbunyi. Dan rupanya, radar pos telah mendeteksi keberadaan kapal asing yang datang mendekati pos. 186. 600. You got. Setelah mempersiapkan artileri, Hendrik langsung memberi aba-aba untuk menembak kapal tersebut. Fire! Miss. Setelah tembakannya sabun, Hendrik meminta Sully dan Ben untuk menyiapkan tembakan susulan. Sementara di ruang kendali, Casey yang melihat radar pun heran saat menyadari kapal tersebut menjauh. Di tengah kejanggalan yang terjadi, Casey langsung bergegas pergi untuk membuktikan kecurigaannya. Sontak Casey pun panik saat menyadari kapal Aurora telah menghilang. Di saat itu pula, Ben yang menyadari kapal yang mereka incar adalah kapal Aurora meminta Ben untuk menahan tembakannya. Quick, drop the tender. Time to choose sides, Corporal. Rupanya semua ini merupakan sabotase Hendrik agar mereka tetap tinggal di pos. Di tengah keadaan genting, Hendrik pun memaksa Ben untuk menembak kapal Aurora. Namun jelas saja Ben tidak menggubris hal tersebut. Baines, take your post. Melihat telinga Ben yang ditembak sampai rawing, Sully yang tidak ingin hal buruk terjadi terpaksa mengikuti perintah Hendrik. Hingga sesaat kemudian, Ben yang muak bergegas melampiaskan kekesalannya pada Hendrik. Setelah berhasil menggaplok Hendrik, Casey dan Sully langsung membawa Hendrik menuju gudang. Sementara di luar, setelah melihat kapal Aurora yang terbakar, Ben bergegas mencari keberadaan Hendrik. Are you alright? Hey. Singkat cerita, saat Sully datang membawa makanan, ia yang penasaran langsung menanyakan alasan Hendrik melakukan sabotase. Lantas Hendrik berkata, jika sabotase tersebut sengaja ia lakukan guna mencegah hal buruk terjadi, di mana ia mengungkapkan ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada kapal bantuan yang datang. Terlebih 3 bulan lalu, kapal bantuan yang akan sampai ke pos pemantau tiba-tiba berbelok arah hingga akhirnya terombang-ambing di tengah laut. Namun Hendrik pun mengungkapkan keheranannya tentang keberadaan awak kapal yang hilang di telan bumi. Hingga sesaat kemudian, sambil menggambarkan titik kapal bantuan yang sempat berhenti, Hendrik pun menyadari jika sesuatu telah terjadi di tempat tersebut. Akan tetapi, Sully tidak menggubris hal tersebut dan langsung pergi. Di keesokan harinya, Sully yang menyadari listrik di pos pemantau mati langsung bergegas pergi mengecek generator. Sementara di ruang kendali, Casey yang terbangun pun kaget saat melihat Ben yang ngajanteng dengan gelagat yang aneh. Di tengah keheranan, Ben yang oleng berbicara ngelantur. What are you... Setelah mendorong Ben sampai mubui, Casey yang panik bergegas mencari Sully untuk meminta bantuan. Namun di saat itu pula, tanpa Casey sadari, Ben berhasil mencuri kunci peluncuran bom. Sementara itu, Sully pun heran saat melihat ruangan Ben yang berantakan.
Hingga di tengah keheranan, Casey datang memberitahukan kegilaan Ben. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar suara Ben yang akan melakukan peluncuran bom. Simple, stylish, innovative. Di tengah keadaan genting, Sully yang panik langsung menggunakan jurus ceramah no jutsu untuk membujuk Ben agar mengurungkan niatannya. Wait. Listen. Of all the dumb ways to go, all this say that. Hey man, we all deserve. It's okay. Namun dikira luluh akibat ceramah Sully, rupanya Ben yang pikun lupa dengan angka terakhir password peluncuran. Hingga sesaat kemudian, Sully yang merasa situasi mulai kondusif bergegas mengeluarkan Hendrik. Tapi di saat itu pula, Ben berkata jika Hendrik telah kabur. Mendengar hal itu, Sully dan Casey yang panik bergegas mengeceknya. Sontak mereka pun syok parah saat menyadari Hendrik yang membobol kaca jendela berhasil kabur. Singkat waktu setibanya di kamar Hendrik, Sully yang penasaran pada teori gila Hendrik langsung terperangah saat menemukan peta rute kapal bantuan yang Hendrik buat. Hingga sesaat kemudian, Sully bergegas keluar saat mendengar Casey memberitahukan tentang awan badai yang akan menerjang. It's 2 days early. Menyadari badai dahsyat akan menerjang, Casey mengungkapkan jika mereka harus melakukan persiapan sebelum badai terjadi, di mana kali ini ia akan mengajak Ben pergi ke area pembuangan untuk mencari peralatan yang mereka butuhkan. Setelah persiapan selesai, Ben yang akan pergi berharap bantuan akan datang seusai badai menerjang. Terlebih dirinya merasa tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Oh, that's okay. Bring me something nice. Hingga saat Casey datang, Sully pun memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Saat Casey dan Ben ngeluting, Sully terlihat sedang sibuk menarik jaring ikan yang ia pasang. My God! Sontak Sully pun syok parah saat menemukan jasad Hendrik yang tewas di headshot tersangkut di jaring ikan. Di tengah kepanikan, Sully yang mencurigai Ben sebagai psikopat bergegas mengecek berkas milik rekannya. Sementara itu, Casey yang sedang meluting merasakan firasat aneh dari gelagat Ben. Kembali pada Sully, setelah tak menemukan catatan aneh tentang Ben, Sully yang melakukan pencarian pun heran saat dirinya tidak menemukan berkas milik Casey. Hingga di tengah keheranan, Sully yang menyadari salah satu rekannya merupakan impostor, bergegas mencari buku catatan rute kapal Aurora milik Hendrik. Lantas, setelah mengetahui sinyal terakhir kapal Aurora ada di tanggal 28 Maret, Sully pun bergegas pergi mengecek buku laporan piket. Sontak Sully pun syok parah saat menyadari petugas piket di tanggal tersebut adalah Casey. Kemudian scene beralih pada apa yang awak penumpang kapal Aurora alami tanggal 28 Maret, di mana ketika itu awak kapal Aurora yang akan pergi ke pos pemantau heran saat melihat sosok misterius yang datang menggunakan sampan. Tanpa diduga, Casey yang datang menghadang berhasil menghabisi seluruh awak kapal tanpa ada perlawanan sama sekali. Kira-kira apa alasan Casey melakukan aksi tersebut? Kembali ke masa sekarang, kecurigaan Sully pun semakin menjadi saat melihat Casey pulang sendirian, di mana dengan gimmick kopetnya, Casey mengungkapkan jika saat sedang meluting, Ben harus terjatuh dan tenggelam di antara tumpukan sampah. Namun jelas saja, Sully yang syok tidak mempercayai hal tersebut.
Di keesokan harinya, Casey yang terbangun pun panik saat menyadari Sully telah pergi. Sully, sorry I slept in. Sully? Sullivan! That was his third door out here. Di tengah kebingungan, Casey pun panik saat mendengar Sully membeberkan kejanggalan kematian Hendrik dan lenyapnya awak kapal Aurora. Lantas setelah kedoknya sebagai impostor terbongkar, Casey yang menyadari Sully akan mengaktifkan bom langsung bergegas pergi menuju ruang kemudi. What are you doing? Di tengah kepanikan, Casey berusaha menenangkan Sully dan memintanya untuk jangan bertindak gegabah. Lantas sambil menahan tangis, Casey mengungkapkan jika penyamaran tersebut ia lakukan agar pihaknya bisa menguasai bom dan membebaskan warga dari rasa was-was ancaman pihak musuh. Mendengar hal itu, Sully yang tidak ingin bom jatuh ke pihak musuh bersiap untuk meledakkan bom tersebut. Namun sungguh ngeselin, Ben yang sempat mengotak-atik bom berhasil menonaktifkan bom tersebut. Di saat itu pula, Casey pun menyesali tindakan kopetnya yang telah menghabisi Ben. Beberapa saat kemudian, setelah mengetahui perdamaian yang Ben inginkan, mereka pun memutuskan untuk mengabdikan diri dan menjaga bom ini dari pihak manapun yang berusaha menguasainya, di mana mereka yakin keputusan tersebut bisa membuat umat manusia hidup dalam damai. Bagaimana? Sangat bete bukan? Sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi karena sudah bete. IMDb untuk film ini adalah 4,9 dan menurut Sakhayang cocok diberi nilai 3,0 karena film ini banyak cakap, kurang aksi, dan yang lebih bete mau ledakin bom 3 kali nggak jadi-jadi. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Last Sentinel 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakhayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.